Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam usaha mengisi waktu untuk mendekat pada Quran ya. Di bulan Ramadan ini, video sebelumnya kita udah bahas soal petunjuk ya untuk mengenal Allah, itu di Al-Baqarah dari ayat 21 sampai 24 gitu. Jadi ya logika sederhana lah yang bisa kita pakai untuk mengenal Allah adalah melalui pengamatan ya kepada alam semesta, bagaimana alam itu menghidupi kita gitu, bagaimana kita diciptakan, kemudian dengan berkaca kepada Quran ini sendiri ya. Jadi menghilangkan keraguan kita kepada Quran dengan ya menantang kita langsung nih untuk menciptakan satu ayat saja seperti Quran. Nah, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang melakukan ya petunjuk ini, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di ayat yang ke-25 ini, kalau saya coba resapi ya, sepertinya ini adalah konsekuensi dari orang-orang yang mau menjalankan tadi ya. Jadi kan di ayat sebelumnya kan supaya kita bertakwa itu diminta untuk menyembah Tuhan yang menciptakan, berarti merenungkan ya siapa yang menciptakan kita dan seterusnya. Maka kalau kita lakukan itu dan jadi orang bertakwa, maka ada kabar gembira ya buat kita ya. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan. Nah, ini menarik sekali karena konsekuensi dari kita mau menjadi orang yang bertakwa adalah kita akan dapat kabar gembira gitu. Nah, tapi ada dua poin, jadi beriman dan berbuat kebajikan. Sebenarnya ya make sense karena di ayat 1 sampai 5 penjelasan orang yang bertakwa kan adalah orang yang percaya kepada yang gaib ya. Kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Jadi iman sama amal soleh itu sepaket gitu ya. Jadi tidak hanya iman saja, atau bukan, logikanya kalau beriman maka akan beramal soleh gitu ya. Nah, sementara amal soleh itu betul-betul menjadi amal soleh kalau didasari atas iman kan gitu ya. Nah, bahwa mereka disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini saya dulu ya pernah lah ya baca komentar orang ya tentang kenapa sih surga itu yang digambarkan kok seperti ini ya, mengalir sungai-sungai gitu ya. Ya padahal kan kita hidup misalnya di era modern, dan Quran ini untuk kita juga ya, manusia di era modern yang melihat dunia ini sudah berubah, sudah bukan alam lagi tapi ya modernitas ya. Nah, saya kemudian dapat satu angle yang menarik nih dari Ustadz Nu'man ya, bahwa coba deh kita cek ya, orang yang akan kita anggap kaya banget ya, itu apakah yang tinggal di apartemen gitu ya, atau misalnya yang tinggal di satu apa namanya tanah yang sangat luas gitu ya. Rumahnya dia itu mungkin tidak cuma rumah, tetapi rumah kemudian ada tanah yang sangat luas, mungkin berhektar-hektar, bahkan sampai punya tanah yang areanya di situ ada sungainya. Yang mana tuh ya kan, yang akan kita anggap lebih kaya gitu? Pasti yang kedua kan ya. Sekaya-kayanya orang yang tinggal di apartemen mewah ya di Jakarta misalnya, tinggal di mana, Pakubuwono misalnya gitu ya, sekaya-kayanya orang yang tinggal di sana bahkan memiliki apartemen di situ, tetap kalau kebetulan ya kita sandingkan dengan orang yang punya rumah sendiri di tanah yang sangat lapang gitu, berhektar-hektar, dan bahkan ada sungainya mengalir di tengah
tanahnya itu, ya pasti kita akan bilang yang lebih kaya yang itu. Gitu. Yang kedua kan. Jadi ini sebenarnya sebuah iming-iming yang luar biasa ya. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita tuh nanti akan, kalau beriman dan beramal soleh itu akan diganjar dengan kekayaan yang seperti ini gitu. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Jadi kita di surga akan ketemu buah-buahan yang pernah ya mirip kita rasakan di dunia. Bedanya tentu saja kualitasnya, kemudian cara kita mendapatkannya berbeda. Nggak perlu beli, bahkan nggak perlu metik gitu ya, karena datang sendiri buahnya kepada kita gitu. Nah, mereka telah diberi buah-buahan serupa tetapi tidak sama dengan buah-buahan di dunia. Itu ya, jadi di tempat tinggalnya adalah yang sangat mewah ya, dengan kemewahan selevel tadi ya, selevel alam tadi. Lalu salah satu rezekinya adalah buah-buahan surga yang mirip dengan di dunia tapi tentu saja nggak sama. Lalu mereka akan memperoleh pasangan yang suci ya, mereka kekal di dalamnya. Kita nggak akan sendirian, kita akan punya pasangan, jadi nggak perlu khawatir yang jomblo gitu. Ini berita bagus ya bagi orang yang jomblo gitu. Atau kita juga tidak perlu mencibir orang yang nggak punya jodoh sampai akhir hayatnya. Kalau sepanjang hidupnya beriman dan beramal soleh, nanti di surga nggak akan sendirian gitu. Udah dijanjikan pasangan yang suci ya. Ini menarik ya, poinnya suci. Jadi suci itu kan orang yang sangat murni ya, pasangan yang sangat murni. Jadi di dunia ini kita banyak orang yang punya pasangan, tapi kita agak ketinggian ya kalau kemudian menilai seseorang sebagai suci. Orang itu harus sangat spesial baru kita katakan sebagai suci kan. Ya berarti seperti itulah nanti pasangan kita di surga ya, orang yang sangat suci. Mungkin atau kalau dalam bayangan saya ya, pasangan kita adalah orang yang dimurnikan ya, pikirannya, tindakannya, perilakunya. Ya, di dunia ini kan kita masih punya pasangan, atau kita masih menjadi pasangan yang mungkin nggak suci, yang masih suka berkata yang kurang baik misalnya gitu ya, berperilaku yang kurang baik, berpikiran yang kurang baik. Nanti kita semua akan jadi pasangan yang disucikan buat satu sama lain gitu, dan kekal di dalamnya. Sementara kalau kita bayangkan ya, sehebat-hebatnya harta kita di dunia nggak mungkin kekal ya. Sekaya-kayanya orang tadi tuh yang punya ranch tadi misalnya, sekaya-kayanya dia ya tidak akan kekal. Dia tahu dia akan hilang, dia akan kehilangan maksudnya gitu. Nah, di ayat 26 itu ada ayat yang saya terus terang masih agak kesulitan untuk memahami koneksinya. Jadi saya masih mencari-cari ya. Karena di ayat 26 Allah menyebutkan, sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang beriman mengetahui bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Sementara orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Maksudnya yang seekor nyamuk tadi. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya, yaitu Allah, sesat, dan banyak pula yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi tiba-tiba Allah mengangkat sebuah isu soal perumpamaan, soal metafora. Ya kalau dicoba direka-reka, memang di Quran banyak sekali perumpamaan ya kan. Banyak sekali perumpamaan. Apakah ini nyambung dengan ayat sebelumnya waktu bicara soal cobalah buat ayat seperti Quran gitu ya. Jadi masih membahas itu bahwa Quran itu salah satu metode yang dipakai, memang sangat banyak itu metode menggunakan perumpamaan, yang seringkali perumpamaan itu ya kelihatannya sederhana, casual ya, mengumpamakan dengan laba-laba misalnya gitu ya. Nah, di sini disebutkan perumpamaan seekor nyamuk. Nah, tapi kalau kita coba resapi ayat 26 ini secara keseluruhan, sepertinya konteks dari ayat 26 ini adalah membahas tentang mengapa Allah mengajukan perumpamaan itu, yaitu untuk memisahkan ya antara orang yang beriman dan yang memang nggak beriman. Jadi sengaja ya perumpamaan-perumpamaan di Quran itu
digunakan sebagai alat tes gitu untuk memisahkan yang beriman dan yang tidak beriman. Sebab yang beriman pasti akan tahu ya bahwa perumpamaan itu dari Tuhan gitu, sehingga ya akan dicari-cari ya. Misalnya Allah bikin perumpamaan tentang laba-laba misalnya, akan dicari-cari ya, kenapa ya Allah kasih perumpamaan ini gitu kan. Sementara orang-orang yang tidak beriman ya akan mempertanyakan gitu ya. Jadi bukan cuma bertanya tapi mempertanyakannya. Kenapa maksudnya pakai perumpamaan aneh begini gitu kan. Ya mungkin kalau disambungin dengan yang ayat sebelumnya, apa maksudnya surga kok cuman sungai-sungai. Surga tuh mbok dikasih info misalnya nanti akan dapat pesawat sendiri misalnya gitu ya. Nanti kita akan dapat mobil pribadi, mobil kita Ferrari misalnya gitu. Ya itu sih bisa aja, itu dengan mudah akan diberikan ya. Tapi mungkin minta Ferrari di surga itu barangkali sebuah permintaan yang terlalu remeh gitu. Ya kan? Gitu. Jadi kenapa nggak begitu ya kan gitu. Nah, sama halnya dengan tadi ya, kok buah-buahan sih yang diomongin, kan makanan yang mahal itu bukan buah-buahan gitu kan. Makanan mahal itu apa mbok, mungkin lobster misalnya gitu yang dikasih contoh ya, di surga akan diberikan lobster misalnya gitu. Kenapa kok buah-buahan gitu. Nah, kalau disambungin mungkin ke ayat 26 ya, apakah segala perumpamaan, kan tadi buah-buahan, sungai itu kan sebenarnya perumpamaan untuk menjelaskan surga kan, karena tanpa itu kita nggak akan ngerti ya, tanpa dikasih perumpamaan yang mirip dengan yang di dunia ya, sungai misalnya gitu, gunung gitu, buah-buahan itu mungkin, atau pasangan itu mungkin kita nggak akan paham gitu surga itu kira-kira seperti apa. Nah, perumpamaan itu digunakan untuk memisahkan tadi yang beriman sama yang nggak beriman. Yang beriman ya akan mencoba mencari maknanya, yang nggak beriman ya akan mencari celahnya gitu. Nah, jadi tidak ada orang yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi yang orang-orang fasik ya orang-orang yang sudah tahu tetapi melanggar ya, fasik kan begitu. Itu ya orang yang akan cari-cari itu tadi ya, cari-cari celah buat melecehkan, mengolok-olok Quran. Nah, dideskripsikan lebih lanjut di ayat 27, mereka adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Jadi orang-orang fasik itu deskripsi lebih lanjutnya adalah orang yang suka melanggar perjanjian. Jadi udah janji kemudian nggak menepati gitu. Atau bisa juga apakah yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah perjanjian dulu waktu kita diciptakan ya, yang di surat apa itu yang kita ditanya ya, kemudian kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, apakah itu yang dimaksud? Karena ada lanjutannya lagi, mereka memutuskan silaturahim. Jadi salah satu orang yang ciri orang fasik adalah memutuskan silaturahim dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi selain kita bisa mengenali orang fasik itu dari perlawanan mereka terhadap Quran ya, mencari celah untuk menginsult ya Quran, perilaku mereka pun juga sebenarnya perilaku yang tidak menyenangkan ya. Mutusin silaturahim, melanggar perjanjian, bikin kerusakan gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Moga-moga kita nggak sampai jadi orang seperti ini. Nah, tapi menariknya ya, saya tuh selalu kagumnya dengan Quran tuh adalah ayat 28 sampai 29 ini, karena nanti di 30 bahasanya sudah agak beda kayaknya. 28 29 ini menunjukkan ya, ini mirip dengan tadi ayat 21 misalnya sampai 24. Setelah misalnya mendeskripsikan tentang kefasikan, kemunafikan, kekafiran, itu kan mungkin salah satu maknanya adalah supaya kita menghindari ya, jangan sampai masuk ke dalam golongan itu. Nah, seolah-olah dengan memunculkan ayat 28 dan 29 ini, Allah itu seperti mengajarkan pada kita untuk tidak pernah berputus asa terhadap orang seperti apapun ya, karena habis mendeskripsikan kefasikan, Allah mendeskripsikan bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati
lalu Allah menghidupkanmu, kemudian Allah mematikanmu, lalu Allah menghidupkanmu kembali. Ini kan fase-fase kehidupan manusia ya. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Jadi gimana sih kamu tuh bisa fasik, bisa ingkar, padahal Allah yang melakukan seluruh perjalananmu itu. Dari tadinya mati nggak ada apa-apa ya, kita tuh mati ini ada yang memahami sebagai ya sebelum jadi manusia, sebelum jadi zigot, yang kemudian punya jadi janin yang punya ruh gitu kan, itu benda mati kan ya kan. Makanya ada petunjuk ya yang mengajarkan pada kita soal kapan ruh ditiupkan sehingga itu dianggap kemudian kita sudah hidup. Sebelumnya ya dia bagian dari tubuh ya, dari ibu kita, tapi belum dianggap hidup kan gitu. Nah, mati kemudian dihidupkan, dikasih ruh, kemudian dimatikan lagi, berarti di akhir hidupnya, lalu dihidupkan kembali di hari kiamat nanti. Gimana mungkin sih kamu bisa ingkar, padahal cobalah lihat ya, kehidupan manusia tuh kayak gitu. Kamu akan mengalami seperti itu. Dulu kamu mati, sekarang kamu hidup, nanti kamu akan mati lagi, dan nanti kamu akan dihidupkan lagi gitu. Gimana mungkin kamu ingkar? Ini kan ayat untuk memberikan peringatan supaya kita nggak fasik kan, di ayat sebelumnya, supaya kita nggak fasik, atau supaya kalau kita fasik kita ingat lagi gitu. Jadi seperti Allah itu luar biasa ya, Rahman dan Rahimnya itu menurut saya terejawantah di ayat-ayat seperti ini ya. Habis dideskripsikan kefasikan atau kekafiran atau kemunafikan, kemudian dideskripsikan pencegahnya ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu ya, 29. Kemudian Allah berkehendak menuju ke langit, lalu dijadikannya 7 langit. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi buat kita, tapi Allah nggak tinggal di bumi. Allah menciptakan 7 langit, kemudian Allah berkehendak menuju ke langit, sehingga mudah bagi Allah untuk mengetahui segala sesuatu. Gimana mungkin kamu bisa fasik, wahai diriku, sementara Allah itu seperti ini gitu ya. Allah yang mematikanmu, menghidupkanmu, menghidupkanmu lagi. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan 7 langit dan kemudian tinggal di arasy sana gitu. Kalau kamu pikirkan semua hal itu, bagaimana mungkin kamu fasik? Berarti kebalikannya ya, kita bisa condong kepada kefasikan kalau kita nggak pernah merenungkan hal-hal seperti ini. Merenungkan bahwa kita tuh mati hidup, merenungkan bahwa kita tuh tinggal di bumi yang bukan ciptaan kita ya, pasti ciptaannya Allah. Begitu pula langit dan seterusnya gitu. Banyak hal yang nggak kita tahu. Pandangan kita terlalu terbatas untuk memahami paling ujung itu langit seberapa sih ya. Galaksi itu kan ya baru bisa pakai alat yang sangat spesial. Manusia kalau cuma pakai matanya aja ya nggak akan bisa lihat, terlalu jauh gitu kan. Nah, jadi kita nih hidup di dunia yang luar biasa, kok bisa fasik gitu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti di ayat 30 ada kisah tentang Nabi Adam. Nah, ini mungkin nanti kita akan lihat bahwa kisah Nabi Adam ini semacam apa ya? Kalau kita lihat dari sebelum kisah Nabi Adam, dari ayat 1 sampai ayat 29 itu kan bicara apa ya? Panduan kehidupan. Konsep-konsep tentang takwa, konsep-konsep tentang kekafiran, kefasikan, konsep tentang Tuhan ya. Nah, di ayat 30 itu kemudian menzoom in ya, situasi asal muasal kehidupan kita. Mungkin untuk menzoom in tadi ya, Allah itu menciptakan langit, Allah itu menciptakan bumi, Allah itu mematikan kehidupan itu menghidupkan itu, kemudian di zoom in ke dalam kisah penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi kita bahas di video selanjutnya insyaallah. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.